Sejak kecil, kita sering diberikan vaksin untuk menambah kekebalan tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin dalam kaitannya dengan COVID-19 sangatlah penting karena vaksin adalah harapan utama untuk dapat menanggulangi kasus COVID-19 yang terus bertambah. Maka dari itu, program vaksinasi COVID-19 sering digencarkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Vaksin COVID-19 menjadi awal yang baik untuk menyelamatkan diri sendiri serta melindungi orang lain yang rentan akan penyakit agar tidak terpapar virus COVID-19. Vaksinasi bukan hanya membuat kekebalan imun tubuh di diri sendiri meningkat, namun juga dapat mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity. Herd immunity dapat tercapai dengan cara melindungi orang dari virus, yaitu dengan cara melakukan vaksinasi. Dengan melakukan vaksinasi COVID-19, kekebalan kelompok pun akan semakin kuat. Virus COVID-19 akan semakin sedikit penularannya, dan tentu saja nyawa yang dapat diselamatkan pun akan lebih banyak. Prosedur vaksinasi COVID-19 masih banyak yang tidak diketahui, padahal prosedur ini dapat memberikan gambaran yang jelas sebelum divaksin dan proses vaksinasi. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan prosedur sebelum melakukan vaksinasi COVID-19. 1. Tidak pernah terinfeksi COVID-19. 2. Tidak sedang dalam status kontak erat dengan suspek atau pasien COVID-19. 3. Suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. 4. Tekanan darah stabil di bawah 140/90 mmHg. 5. Tidak dalam kondisi hamil, menyusui, serta yang punya penyakit parah yang belum sembuh. Sesudah mengetahui prosedur sebelum vaksinasi COVID-19, selanjutnya adalah prosedur alur tahap vaksinasi COVID-19 yang juga harus diperhatikan. Berikut adalah tahap-tahapannya. 1. Mengisi pendaftaran dan verifikasi data. Dengan bermodalkan fotokopi KTP, maka pengisian pendaftaran sudah terpenuhi. 2. Mengisi checklist kondisi kesehatan dan penyakit penyerta, anamnesa, dan edukasi vaksin COVID-19. 3. Cek suhu dan cek tekanan darah. 4. Memberikan vaksin COVID-19. 5. Menunggu 30 menit antisipasi apabila ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, agar dapat mengantisipasi kemungkinan efek dari imunisasi atau vaksinasi tersebut, sehingga dapat cepat tertolong jika mendapati efek vaksinasi. 6. Pemberian kartu vaksinasi. 7. Menunggu jadwal suntikan dosis vaksin kedua. Perlu dicatat, vaksin yang saat ini tersedia tidak mencegah seseorang tertular dan menularkan virus penyebab COVID-19. Metode uji klinis yang dijalankan terhadap vaksin hanya dirancang untuk menghilangkan gejala dan risiko kematian saat terinfeksi COVID-19. Jadi, mereka yang sudah divaksin masih berisiko menjadi OTG atau orang tanpa gejala saat tertular virus ini. Oleh karena itu, tetaplah berhati-hati terutama jika berada di sekitar orang dengan risiko tinggi seperti lansia atau dengan komorbid. Selain itu, kita harus mengerti efek samping dari vaksin COVID-19 tersebut, seperti munculnya rasa nyeri dan bengkak habis disuntik, lalu muncul demam, menggigil, lelah, dan tidak enak badan serta sakit kepala. Oleh karena itu, jika mendapatkan efek samping yang sudah dijelaskan, disarankan untuk beristirahat yang cukup, memberi kompres dingin pada area suntikan, dan lebih sering menggerakkan lengan yang disuntik. Lalu minum obat paracetamol untuk mengurangi nyeri dan demam, serta minum vitamin C, dan yang lebih penting harus sering minum air putih agar tidak mengalami dehidrasi serta kebutuhan cairan dan ion pun tercukupi. Lalu, yang lebih penting, jika mengalami keluhan tertentu habis divaksin, seperti sesak napas, sakit kepala berat, wajah dan tenggorokan bengkak, muncul ruam kemerahan di kulit atau jantung terasa berdebar, maka segera menghubungi petugas vaksin atau Satgas COVID-19 serta dokter yang sudah direkomendasikan di kartu vaksinasi agar keluhan yang didapat cepat tertangani. Adim dan Nurul melaporkan untuk Visip on this week.